tersesat, hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak di masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga sore hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali pada sore hari ini saya Friko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program acara Berendo. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, sore hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yakni seni industri ekonomi kreatif. Dan tentunya pada sore hari ini juga sudah hadir kedua narasumber kita yang sudah berkompeten di bidangnya. Nah, kita bahas bersama bagaimana kejelasan dari tema kita pada sore hari ini. Nah, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Sudah hadir di tengah-tengah kita di studio TVRI saat ini. Sudah ada Yurika Pratiwis, pelaku seni jurnal visual. Selamat sore, Yurika. Sore, Bang. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah stabil, Bang. Alhamdulillah stabil ya? Stabil. Aman ya? Alhamdulillah. Oke, tadi gimana aktivitasnya dari luar langsung ke sini? Ada aktivitas lain kah? Ngedit, Bang. Oh, ngedit ya? Desain juga, Bang. Desain juga? Desain juga. Banyak aktivitasnya? Alhamdulillah agak stabil kan? Alhamdulillah agak stabil. Alhamdulillah awal tahun Iya, udah stabil gitu ya? Tidak bisa diabang. Oke, dan pemirsa TVRI Bengkulu pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, yakni Bang Ferry Vandalis selaku Asosiasi Seniman Bengkulu. Selamat sore Bang Ferry. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya? Iya, ketemu Setelah lagi nih. Sebelumnya mungkin baru sebulan kita ketemu ya? Ya, baru sebulan kemarin ya. Oke, Ya. sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Tadi aktivitas lancar hari ini? Ya, padat merayap kalau Padat di jalanan. Iya, untuk sore hari. Ya. Tapi kalau kita lihat cuaca memang agak mendung hari Ya, ini. agak mendung ya. Oke, baik pemirsa TVRI Bengkulu, kalau kita melihat pada sore hari ini memang dengan kedua narasumber kita akan membahas satu tema yang menarik, yakni seni industri ekonomi kreatif. Dan seperti yang kita ketahui, pemirsa, setiap manusia tentu diberkahi oleh kreativitas masing-masing. Namun tidak semua dapat mengembangkannya menjadi suatu hasil karya nyata yang akan berguna bagi masyarakat lainnya. Nah pemirsa, maka dari itu industri kreatif hadir untuk menjadi wadah bagi orang-orang yang memiliki ide serta gagasan cemerlang untuk dapat mengelola kreativitasnya. Nah hari ini akan kita bahas bersama untuk memahami apa itu jenis industri kreatif dan secara lebih jelasnya atau lebih detailnya sudah ada narasumbernya pada sore hari ini. Akan kita bahas bersama. Dan pemirsa, mungkin saya ingin ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry mungkin bisa dijelaskan sedikit kan tema kita pada hari ini membahas terkait dengan seni industri ekonomi kreatif gitu ya. Nah kalau kita bicara terkait dengan ekonomi kreatif, ini sebetulnya apa industri kreatif ini sendiri? Ya, terima kasih sekali lagi. Pertama, kita ini ingin mengemas ya, dan ingin melihat kan seperti ini. Semakin peningkatan zaman gitu ya, semakin perubahan zaman. Ini anak-anak kaum milenial, anak-anak milenial khususnya itu, mereka sangat melek. Pertama dengan digital gitu ya, dengan dunia digital. Terutama dengan melihat media sosial ini, baik semua media sosial itu Facebook gitu ya, Twitter, TikTok dan Instagram. Nah, salah satu yang kita lihat di Bengkulu gitu, ada teman-teman yang membuat sebuah karya itu ya pertama kalau kita apresiasi, tapi tidak sebatas di situ gitu. Nah, jadi Bang, jadi intinya bagaimana kita ingin menciptakan sebuah pasar gitu, dan pasar ini nanti dilihat oleh masyarakat luas gitu dan mereka senang gitu. Nah kita ini kan seperti ini, memancing
masyarakat datang, tapi apa yang dia lihat gitu, nah berarti itu kan pasar gitu. Yeah. Nah sehingga kita buat karya, sehingga karya itu dilihat orang, dan ini secara ekonomis disitulah perputaran seni industrinya gitu. Industri itu kan perusahaan atau menciptakan pabrik gitu ya, mesin gitu. Nah ini yang harus kita coba pikirkan. Salah satu di dunia seni ini banyak seni media yang bisa kita buatkan di situ, terutama kayak kita buat pameran kemarin namanya jurnal visual di Mall Bengkulu itu. Pertama begini, banyak karya-karya teman-teman ini kan beda-beda kreativitasnya gitu kan Bang. Jadi ada karya yang instalasi itu kan banyak buat kayak rumah gitu. Nah itu kan instalasi gitu, atau ruang-ruangan kayak seperti ini kan instalasi ini. Ada ruang santai, ruang nonton gitu ya. Sudah itu ada multimedia kita kemarin itu membuat video mapping gitu. Ada mural gitu ya, ada graffiti gitu. Nah ini ketika kita menumbuhkan ekonomi kreatifnya di situ, pertama teman-teman pengkarya yang punya pelaku seninya sendiri, mereka secara ekonomis ya memang mendapat untuk keuntungan di situ, dan secara mungkin penyelenggara, manajemen panitianya juga pelaksanaan di situ bisa menjalankan kegiatan itu dan masyarakat puas yang mereka lihat gitu. Nah jadi kemarin kita jujur kita pakai tiket gitu ya masuk ke dalam. Kita tahu banyak teman-teman komunitas seniman ini mereka idealis gitu ya. Ada karya-karya yang tidak boleh kita masuk. Misal, kalau dulu kita sering bicara kayak gini ya, mall itu, kalau dulu ya pikiran kita ini salah satu mall itu luar biasa gitu ya. Orang ngomong kapitalis berbagai macam gitu ya. Karena seperti ini, kita lihat di daerah-daerah maju Bang, daerah-daerah berkembang, kita tidak bisa pungkiri salah satu membuat daerah itu maju ketika dia bisa membuat pasar besar gitu. Ekonominya besar di situ. Kita boleh pasar tradisional di daerah itu boleh. Cuman ini salah satu menunjukkan Bengkulu sudah sangat bisa membuka ruang itu. Itu Bang. Jadi pada intinya kalau kita melihat industri kreatif ini adalah suatu pasar gitu ya. Kita menciptakan pasar itu sendiri, dan kita mengetahui bahwa misal Bengkulu ini sendiri sudah punya potensi gitu untuk kita munculkan. Dan tadi kita untuk mengapresiasi para seniman di Bengkulu, tentunya ada salah satu dilakukan oleh Bang Ferry dan juga teman-teman lainnya gitu yang membuat satu pameran. Oke, mungkin ke Yorika juga. Yorika, kalau melihat dari industri kreatif ini sendiri, mungkin banyak orang berpikir bahwa ekonomi kreatif hanya sebatas mungkin barang-barang asing, mungkin dari makanan, sesuatu yang kita ciptakan yang mungkin tidak terlalu besar gitu, hanya berpikir seperti itu gitu. Ternyata tadi diciptakan atau dibuat sendiri suatu pameran gitu ya. Nah dari Yorika sendiri melihat industri kreatif itu seperti apa? Terutama di Bengkulu sekarang bagaimana? Industri kalau kreatif tuh kalau di pikiran saya Bang, lebih ke survival Bang ya. Jadi kita emang menggunakan apa yang ada, SDM yang ada, barang-barang yang ada, dan pameran yang di BIM kemarin saya ngerasa itu penyelenggara Bang Ferry dan teman-teman asosiasi itu menciptakan habit baru. Bayar, kau harus bayar. Kita terus nggak ada yang komplain kayak emang siapa sih yang gambar siapa sih yang di dalam. Tapi emang semua lapisan masyarakat, semua umur, semua profesi yang masuk harus bayar. Termasuk teman-teman saya sendiri. Tidak saya suruh masuk gratis. Iya, nggak boleh masuk gitu kalau nggak gratis gitu ya. Habit, kita lagi ciptain habit. Iya benar-benar. Jadi bukan hanya maksudnya dari pameran seperti itu. Kalau kita lihat sekarang di Bengkulu memang lagi sering gitu ngadain event-event juga ya. Dan itu ya harus kita ciptakan habitnya ya baik gitu ya, bukan sekedar ya karena saya teman kamu ya saya juga bisa masuk gitu, nggak bisa gitu ya. Oke, jadi kalau melihat kalau dari Yorika sendiri justru industri kreatif di Bengkulu ini seperti apa? Sudah sejauh mana gitu? Mungkin kalau perbandingan di kota besar sangat debu. Tapi kalau untuk dari berkaca dari Bengkulu 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu, ya pelan-pelan. Walaupun ada kekurangan, pasti bisa diperbaiki dan upgrade terus tiap tahun. Benar. Pada intinya sekarang tuh kita memulai gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang memulai, mungkin tidak akan terus ada kemajuan gitu di Bengkulu. Orang akan melihat ya Bengkulu ya seperti itulah gitu. Tapi sekarang sudah ada yang memulai. Pelan-pelan. Pelan-pelan, benar. Oke, ke Bang Ferry juga. Nah, kalau kita melihat industri kreatif selain dari seni ini sendiri, sebetulnya industri kreatif ini apa saja gitu Bang yang bisa kita lakukan? Banyak sih, sebenarnya gini. Memang lebih banyak itu kan kalau kita ini kan bisa berbicara yang seni tadi. Seni itu memang luas gitu. Kalau memang tidak masuk di wilayah seni, misalnya gini,
pasar modern gitu. Misalnya gini, kolaborasi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, semuanya bisa masuk dalam dunia seni gitu. Misalnya gini, produk barang-barang bekas, kan kita berbicara sampah nih gitu ya. Sampah barang bekas rumah tangga yang seperti botol gitu ya, koran gitu, pena berbagai macam, itu bisa diolah, diolah limbah-limbah itu dan diciptakan lapangan pekerja di situ. Sudah itu diukir, dibuat secantik mungkin, sebagus mungkin, itu dijual. Dan itu masuk juga industri gitu ya. Jadi ekonomi kreatif, ekonomi kreatif sendiri. tadi, dan itu kan masuk seni juga ya kalau kita lihat diukir, kan ada ruang rupanya di situ gitu. Sudah itu misalnya kayak ini pariwisata gitu Bang. Pariwisata itu salah satu ekrab kalau di Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu itu sudah memulai di desa-desa wisata gitu ya, mereka membuat desa wisata, sudah itu ada spot foto, sudah itu ada jualan kuliner, di situ ada misalnya aksesoris, di situ ada masuk berbagai macam. Dan sehingga masyarakat desa itu lapangan kerja mereka bisa dibuat, orang masuk itu bisa menikmati alam gitu, sehingga perputaran ekonomi setiap daerah dibuat desa-desa wisata itu hidup. Sebenarnya banyak kalau berbicara ekonomi kreatif gitu ya. Tidak mesti kita buat di kota-kota, misalnya di ibu kota provinsi ya, kota Bengkulu atau di kabupaten. Di desa-desa itu bisa gitu. Nah, tinggal lagi bagaimana kita anak-anak muda ya, anak-anak muda Bengkulu kan banyak nih, Karang Taruna ada, KNPI ada, organisasi pemuda banyak. Nah, bagaimana kita mengambil adil peran, misal ada arum jeram yang bagus di sana gitu, kita kolaborasi loh dengan teman-teman perupa gitu, teman-teman lukis, ada yang lagi main arum jeram, ada teman-teman di atas lagi buat sketsa lukis gitu ya. Itu sudah ekonomi kreatif gitu Bang. Nah, itu luas gitu ya, kayak kita berbicara lingkungan gitu, lingkungan itu luas. Nah, ini mengerucut kita dengan ekonomi kreatif, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, nah sehingga membuat keuntungan pekerja itu sendiri dan orang membeli, kan jual beli di sana nanti, itulah pasar gitu. Ya Bang. Jadi memang kalau kita melihat pada intinya kita juga bisa berkolaborasi gitu ya dari industri kreatif ini sendiri melalui seni. Memang kreativitas atau ide gagasan ini memang harus dituangkan gitu untuk bisa menjadi ekonomi kreatif itu sendiri ya. Kalau kita melihat tadi dari Bang Ferry dijelaskan banyak hal-hal yang mungkin tidak terduga. Contohnya saja mungkin dari sampah itu bisa menjadi ekonomi kreatif. Kalau kita melihat ya sampah gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang punya ide atau punya gagasan justru bisa menjadi ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, kalau di Bengkulu sendiri mungkin kalau kita berpikir secara manfaat gitu ya. Manfaat dari industri kreatif ini sendiri. Mungkin ada seseorang yang mungkin sudah punya ide tapi tidak bisa menuangkan gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara manfaat dari industri kreatif, kalau dari Yurika sendiri manfaat itu seperti apa? Kalau manfaat industri kreatif jujur kita susah cari kerja di Bengkulu. Untuk yang sesuai jurusan. Untuk yang sesuai jurusan tuh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Belum lagi ngomong PNS. Belum lagi ngomong di bank per 3 bulan. Opsi-opsi itu yang nggak bisa nih hidup di Bengkulu. Kalau harus mengandalkan profesi yang seperti yang sudah ada. Jadi dengan adanya industri kreatif, kita bisa lihat opsi lain. Untuk survive tadi, untuk bertahan di Bengkulu, di dunia mungkin. Jadi emang harus ada lihat peluang sih, lihat peluang. Terus akhirnya kita bisa mandiri tanpa harus kayak kita kolaborasi. Ini gimana? Mungkin gajinya nggak segede profesi-profesi yang di Bengkulu. Tapi setidaknya itu menjadi opsi buat adik-adik di bawah kami mungkin atau mungkin yang baru tamat kuliah terus bingung dibanding harus merantau mungkin ya. Mungkin lebih baik berdikari terus jadi memang pada intinya ini untuk sebagai opsi juga kita survive dan juga ini bisa memunculkan tadi lapangan pekerjaan. Karena mungkin kalau kita melihat sekarang susah untuk mencari pekerjaan, justru kita yang memunculkan lapangan pekerjaan itu sendiri. Kita akan break sejenak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan seni industri ekonomi kreatif. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo. Dia juga yang pertama membuat
cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Zira seneng kan? Ayah, mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo, dan tentunya pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni terkait seni industri ekonomi kreatif. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, pada segmen kali ini kami mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 073621541. Sekali lagi di 073621541. Baik, kita akan kembali ke obrolan kita sebelumnya. Baik, kalau tadi sudah kita bahas sedikit gitu ya, sebetulnya industri kreatif itu apa gitu. Dan kalau kita melihat di Bengkulu justru banyak potensi-potensi yang bisa kita munculkan, dan ini menjadi peluang kerja baru gitu ya. Melihat mungkin di Bengkulu yang masih kurang lapangan pekerjaan, justru hal-hal seperti ini bisa menambah lapangan sendiri untuk pekerjaan ya. Nah, kalau melihat dari beberapa hal atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, nah kalau dukungan dari pemerintah seperti apa sih Bang Ferry mungkin bisa jawab? Pertama seperti ini ya, kalau dari kita, dari komunitas yang sering kita lakukan gitu ya untuk berkegiatan, sebenarnya begini, pemerintah itu dalam artian mereka itu bukan tidak mau mensupport kalau kita lihat. Cuma mereka intinya kan gini, kalau kita akui mereka banyak ini ya, banyak agenda pekerjaan yang dibuat urus masyarakat gitu, sehingga masyarakat yang kayak kita komunitas ini mungkin nggak terurus lagi gitu. Banyak yang diurus. Banyak diurus. Nah, tapi dalam artian kita tidak meminta-minta dengan pemerintah untuk mengajukan proposal untuk harus membantu kami kegiatan, enggak. Tapi sifatnya kita pertama seperti ini, kita berbuat dulu, kita berkarya dulu gitu. Nah, sehingga kemarin salah satu pembuktian kita terhadap Provinsi Bengkulu ya, terutama karena kita gaungnya provinsi, mari kita undang Pak Gubernur membuka acara. Sehingga Pak Gubernur datang membuka pameran dan beliau melihat karya-karya di dalam itu. Ternyata apa? Beliau langsung agak kejut gitu ya. Kejut beliau. Wah, bagus nih Dinda katanya gitu kan karya ini. Bisa gitu ya di Bengkulu bisa? gitu. Ini siapa yang biayai? Kita komunitas mandiri gitu. Nah, akhirnya pas beliau lihat gitu ya berbagai macam keliling ini, akhirnya dia ngomong, ini kayaknya bisa kita masukkan rangkaian HUT provinsi gitu. Kita support nanti dana, berapa modal kamu untuk pelaku seniman, untuk kebutuhannya, nanti bisa kita bikin apa di GOR, di Balai Buntar gitu ya. Nah ternyata seperti ini, pemerintah ini mungkin mau melihat gitu ya, mau mengetes atau apalah kita nggak tahu nih, anak-anak muda Bengkulu gimana, ada nggak karyanya. Ternyata anak-anak muda Bengkulu hebat-hebat gitu kan, anak Bengkulu kreatif, berkaryanya banyak. Nah sehingga kita kalau ini, saya sengaja kemarin kita sengaja mengundang Pak Gubernur, beberapa kadis gitu ya, dan media datang. Nah kita ingin membuktikan dengan pemerintah khususnya Provinsi Bengkulu yang punya wilayah kewenangan 9 kabupaten 1 kota, harapan kita beliau menyampaikan gitu dengan para bupati dan wali kota.
Nah, mungkin di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten banyak anak-anak yang banyak yang kreatif punya lagi potensi gitu ya, kreatif potensi itu ya. yang ini. Nah, ini kita pertama gini, melihat ketika pemerintah kemarin kita ajak kerjasama, dalam artian sudah mulai acara, kita masuk ke wilayah Dinas Pendidikan Kebudayaan Dikbud. Kita ingin mengajak edukasi anak-anak sekolah, tingkat pelajar SMA, SMK. Tur galeri berkunjung ke pameran gitu. Nah mereka mau gitu ya, boleh Pak Kadis ngomong gitu, Kadis Dikbud, masukkan surat dengan seluruh kepala sekolah, ada 12 SMA, 17 SMK. Kan kalau provinsi kan SMA yang diurus. Nah masuk anak sekolahnya pelajar, dan itu pun walaupun tiketing kita minta masuk dan kita korting gitu ya. Kita nggak minta seperti yang umum, seperti yang biasa. Mereka cukup bayar 5.000, silakan masuk sepuasnya, lihat karya yang di dalam. Harapan kita anak-anak sekolah ini, mereka menyampaikan ke teman-teman sekolahnya, oh begini yo yang bisa kita buat ke depan. Ada kakak-kakak ayu-ayu yang bisa buat kayak seperti ini. Kan itu harapan kita. Namanya kan edukasi gitu kan. Nah, sehingga pada kemarin kalau berbicara dukungan pemerintah, kita meminta bantuan untuk mengajak adik-adik sekolah gitu ya, anak pelajar untuk datang. Nah, Pak Gubernur membuka acara dan penutupan kita juga kemarin pihak provinsi gitu ya, asisten 1 Pak Khairil. Nah, kedepannya harapan kita, kalaupun pemerintah ini tidak berbicara provinsi saja gitu ya, kota gitu ya, pemerintah kota, pemerintah kabupaten kota, ayo dong gitu, nah kan, lihat dong anak-anak kalian yang ada di daerah yang potensi-potensi seperti ini. Nah kita ini bukannya berlomba-lomba siapa yang paling hebat, enggak. Cuman siapa yang memang berpotensi, yang sudah membuat karya, dukung, support, dan kita pikirkan acaranya kan lebih besar kalau disupport. Mungkin benar. Itu ya. Ya benar. Kalau kita melihat sekarang mungkin sejauh ini sudah ada gitu ya, atau support dari pemerintah itu sendiri. Tapi yang saya salut tadi disampaikan Bang Ferry, ini awalnya memang kerja mandiri gitu ya. Benar, maksudnya dari teman-teman aja gitu yang memulai sampai akhirnya ide pun muncul, sudah ada dukungan dari pemerintah gitu. Nah ini yang saya salut, banyak mungkin anak muda di Bengkulu yang susah untuk bergerak karena apa? Karena memikirkan tidak ada support dan dukungan itu. Benar, ya. Padahal ide dan gagasan itu sudah ada, tapi untuk memunculkan atau untuk menuangkan hal itu masih terkendala, nanti mau dikerjain juga nggak ada supportnya gitu, nggak ada dukungan. Tapi justru dari tim dari Bang Felix dan teman-teman ini justru memulai itu, walaupun belum ada dukungan dan lain-lain, dikerjakan dulu, baru kalau kita kerja maksimal memang pasti ada hasil yang baik juga gitu ya. Oke, nah kalau ke Yurika, kalau melihat tadi mungkin kita langsung bahas ke pameran yang dilaksanakan gitu ya. Pameran yang sudah terlaksana ini, itu idenya apa sih sebetulnya yang dimunculkan terkait dengan jurnal visual ini sendiri? Apa Yurika? Salah satu saya ingin terlibat di pameran ini, nggak banyak request, jadi free, benar-benar memang bebas. Ketika dibilang tema atau itu kita sendiri-sendiri, terserah mau nulis apa, mau gambar apa, mau bikin apa. Gitu. Jadi kan jarang tuh, biasanya emang di jalan, misalnya gambar di jalan, itu yang bikin puas. Tapi ini bisa di mall, gambar bebas, jarang-jarang tanpa gitu ya. tanpa revisi, tanpa request. Wah, itu mungkin pencapaian juga di 2022. Bisa gambar di mall tapi bebas. Kayak emang ini salah satu apresiasi yang sangat ditunggu mungkin sama teman-teman lain juga. Oke, luar biasa. Artinya ini tidak hanya menuangkan satu ide saja, tapi digabungkan gitu ya antara ide dari teman-teman semua dalam suatu pameran itu sendiri, justru menjadi sesuatu hal yang menarik gitu, bisa ditampilkan gitu untuk masyarakat Bengkulu. Nah, kalau Bang Ferry melihat dari teman-teman yang sudah bergabung ini, teman-teman yang juga ikut membantu untuk menuangkan ide dan gagasan mereka, itu seperti apa dukungan dari Bang Ferry sendiri? Kalau kita lihat seperti ini ya, kemarin kita peserta ada 14, ada kelompok, ada person gitu ya. Nah itu banyak yang dibuat. Pertama kita jelaskan sedikit, dalam pameran jurnal visual ini, itu kan penggabungan beberapa karya. Nah ini ada instalasi, ada multimedia, ada rupa, ada mural, ada graffiti gitu. Dan satu lagi ada bazar gitu ya, ada bazar untuk lukis. Nah jadi beberapa karya ini dijadikan gabung satu ruang, itu memang nggak biasa kita buat pameran-pameran seperti biasa gitu. Nah, karena yang dari kementerian pun juga kemarin yang dibuat di Taman Budaya itu nggak masuk muralnya gitu, nggak ada mereka melukis di dalam dinding itu, yang nggak ada.
Nah, lebih banyak itu multimedia sama instalasi yang di kementerian kemarin. Festival Komunitas Seni Media baru gitu ya, yang dilaksanakan di Taman Budaya 2022 bulan 9 dulu. Nah, sehingga ini kita adopsi itu, kita lihat, oh ini harus ditambahkan gitu. Nah, harus dibuat mural di situ, graffiti ditambahkan, instalasi masuk, video mapping masuk gitu. Iya. Nah, sehingga antusias anak-anak muda ya, kaum milenial, nah itu memang dijadikan spot foto betul, karena kan kita pakai lampu LED gitu ya, lampu agak biru, agak gelap nuansanya, memang dingin gitu kan, ada lampu neon, ada spot gitu. Nah jadi memang nuansa kaum milenial masuk gitu, nyaman, silakan kita bebaskan mau foto duduk di sudut, ada yang sudut sini sudut sana gitu. Pensil itu aja kita siapkan sama spidol itu, pertama kita beli 2 lusin, suatu beli 2 lusin lagi, hampir 5 lusin. Itu habis gitu, nggak tahu mereka catat bebas gitu ya, Bebas atau coret. pengunjung gitu. Ternyata Gubernur. termasuk Pandai gubernur, juga. tulis nama di situ, tanda tangan. Nah jadi itu pengalaman juga kan, mungkin kita buat ke depan. Jadi pameran itu mungkin ada beberapa karya, kalau kita membuat misalnya gini, ada beberapa pameran memang itu khusus kita tenang gitu ya, suasananya agak sejuk. Tapi kalau dia sudah masuk ke ekonomi kreatif tadi, kalau kita berbicara masalah bisnis gitu ya kan, misalnya ada untuk masuk tiketing di sana, kita tidak bisa gitu. Jadi ada kebebasan, kenyamanan pengunjung yang datang. Interaktif. Nah, dan mereka bisa ini ya, bisa lebih santai, ngobrol, mungkin ada yang duduk di bawah karya gitu ya, diskusi sebentar, keluar ada spot foto. Nah, video mapping juga ada yang kita buat layar di belakang gitu ya, beberapa karya video mapping mereka jadikan spot foto. Nah, ada yang kita buat kayak ini ya, karya dari apa namanya PSKB gitu ya, Pos Kamling Bengkulu namanya kemarin gitu ya, Persatuan Temuan Seniman juga sih. Anak-anak kampus gitu membuat pos kamling, ada yang duduk, ada buat kopi, ada main gap di sana gitu. Jadi banyak karya dibuat di sana. Nah ini yang harapan kita ke depan, teman-teman kita sampaikan gitu ya dengan teman-teman seniman, khususnya anak rupa, jangan terlalu kaku kita buat sebuah kegiatan gitu. Karena apa? Otomatis pengunjung kenyamanan, itu yang terpenting. Itu dimunculkan tadi. Jadi kebebasan yang apa ya bisa kita tuangkan, tidak hanya satu ide saja. Ini menjadi hal yang menarik. Dan tentunya ini menjadi hal yang baru juga di Bengkulu. Mungkin kalau kita lihat di kota-kota besar lainnya mungkin sudah ada gitu ya. Biasa, Benar. Tapi ya mungkin sudah menjadi biasa atau mungkin sudah sering gitu ya mereka kunjungi. Tapi di Bengkulu ini menjadi hal yang baru, justru menjadi apa industri kreatif yang apa ya menjanjikan juga di Provinsi Bengkulu khususnya. Oke, kita akan break sejenak. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Angin datang kasih kabar, dia bilang sesosana deng dia di sana malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara deng barat hati bet bajalan deng cerita sesutunangan air mata jatuh di dermaga tempat katong tak bisa ombak subawa jauh 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 buta pangkayung bata pele dong datang kasih tahu 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 kalau nasu ada yang kele inona punya mau 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 berkatong katong bata pele dong datang kasih tahu 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 karena nasu ada yang kele. Selamat sore saudara kita segalo. Senang sekali rasanya kita masih bersama kalian lagi. Langsung musiknya langsung masih tetap lanjut aja bang, nggak usah diberhentikan biar asik gitu kan. Halo. Iya, lagu kedua boleh dong. Kayaknya Mbak Rita ini penyanyi profesional gitu ya kan? Lagu kedua mungkin ada lagu keduanya? Nyanyi apa lagi? Kedua. Iya.
Bagi sanak segalo yang hobi bernyanyi, yuk ikutan nyanyi via Zoom dan juga telepon dalam acara Suarosana setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. I've been walking with my face turned to the sun. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Dan pada segmen ini kami masih mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni terkait dengan seni industri ekonomi kreatif. Nah mungkin akan kita bahas kembali. Tadi kalau kita sudah bahas terkait dengan industri kreatif di Bengkulu, sudah ada pameran yang dilaksanakan, salah satunya pameran yang dilakukan oleh teman-teman dari asosiasi juga dan teman-teman lingkungan lainnya. Nah, kalau kita bicara pameran ini sendiri, latar belakang kenapa sih memunculkan ingin membuat suatu pameran seni? Dan apapun ini menjadi pameran yang cukup baru dan masih baru di Bengkulu gitu ya. Kalau mungkin melihat di luar mungkin sudah banyak. Mungkin Bang Veles melihat apa sih Bang latar belakang kok bisa kepikiran gitu? Karena seperti ini ya. Pertama, kenapa kita membuat ide ini di akhir tahun? Itu pertama. Mungkin kalau kami kemarin agak susahnya dengan sponsor karena kita mandiri ya. Di bulan November itu kita mulai bergerak. Desember awalnya kita sudah mulai menjajaki sponsor. Karena kalau pemerintah ya otomatis anggaran tutup buku gitu ya, nggak mungkin mereka bisa bantu kita sudah. Nah dengan sponsor pun mereka juga ngomong kayak gitu, kita nggak bisa lagi bantu gitu. Tapi kami memaksakan kehendak kasar gitu, mencoba apapun resiko, apapun yang kita hadapi, ya kita tanggung jawab gitu. Nah muncul ide itu namanya jurnal visual gitu ya. Jadi kita ingin kolaborasi dengan 1 tahun terakhir yang kita lihat fenomena problem gitu ya. Perkembangan berbagai macam. Sehingga kita ambil judulnya Point of View. Jadi Point of View itu kan kekinian nih, sudut pandang di media sosial berbagai macam. Nah jadi ini yang kita sampaikan dengan kurator Mas Wiyetno dengan teman-teman Rupa gitu. Ini sangat bagus kita buat gitu. Bagaimana kita penggabungan karya tadi, saya akan coba komunikasi dengan pihak mall di Bengkulu gitu. Nah, karena di situ salah satu setiap liburan Natal, tahun baru kan pusat keramaian dan situ kan tempat orang jalan-jalan, belanja berbagai macam. Setuju pihak mall, udah kita buat kesepakatan selama 17 hari. Nah, sehingga muncul idenya itu tadi, ya kenapa kita memberanikan diri ya. Selama ini mungkin ada beberapa teman-teman Rupa, kita akui ya ada pro kontra gitu ya. Mungkin teman-teman nih, kenapa kamu buat di mall gitu kan, harusnya taman budaya kita ada. Sudah itu kenapa pakai tiket gitu. Nah, apakah seni ini harus dijual gitu. Nah, ini yang ingin kita bukan merubah mindset ya. Ingin kita menghadapi tantangan zaman, perubahan zaman, peningkatan zaman dengan dunia digital ini, kita harus melek gitu Bu. Nah, kita tidak menganggap teman-teman di luar, teman-teman yang mungkin belum terima gitu ya dengan yang kita lakukan kemarin, coba gitu. Kita tidak menganggap mereka tidak pernah keluar tapi ayo kita coba sanding dengan teman-teman di Bali, teman-teman di Bandung, di Jogja, Surabaya, mungkin teman-teman yang negara tetangga misalnya Malaysia, Singapura gitu ya. Nah di luar itu jujur Bang, waktu kita bikin kerjasama dengan kementerian kemarin di Taman Budaya, Kementerian Kemendikbud itu kuratornya itu kan dari Korea gitu, dosen UNJ Jakarta, si Jeong. Sudah itu ada Mas Sujud gitu ya, dosen ISI Jogja. Kita diskusi dengan mereka, kita Zoom meeting pertama, kita sampaikan pameran ini kenapa namanya media baru gitu. Media baru ini apa aja? Itu direktorat baru kan dimasuk di Kemendikbud.
Ternyata mereka kirimkan video di luar ya, di Amerika, bagaimana macam di Eropa. Itu yang banyak dilakukan ternyata pameran gitu. Nah kok Bengkulu baru tahu gitu. Nah ini yang kita agak malu gitu kan. Malu, woi astagfirullah. Berarti malu tertinggal terus gitu ya informasi bagaimana macam. Nah jangan sampai seperti itu. Orang sudah jauh melompat ke tangga ke-10, kita baru ke tangga 1. Ini yang ingin kita memberanikan. Kalau bukan kita ingin mencoba, siapa lagi? Mungkin itu sih. Dan kalau kita melihat mungkin masyarakat Bengkulu kalau dikatakan tidak melek teknologi, sudah melek teknologi melek, gitu ya. iya. Tapi untuk penerapannya justru belum ada gitu ya. Dan tentu kita tuh harus melihat juga, maksudnya dari daerah-daerah luar. Tidak bisa kita berkaca hanya dari Bengkulu saja gitu. Apa yang perlu diperbaiki. Tapi kita harus mempunyai perbandingan. Itu tadi dibandingkan dengan kota-kota besar, bahkan dengan negara-negara tetangga kita gitu, melihat untuk bisa lebih baik ke sana. Oke, mungkin ke Yurika juga. Kalau dari teman-teman sendiri yang bekerja sama dalam pameran ini seperti apa? Mungkin tidak hanya dari Bengkulu saja atau ada teman-teman lain yang ikut membantu? Beberapa yang kenal, beberapa ada yang tidak kenal kan. Terus lihat adik-adik, wah rame nih, siapa nih? Fotonya dari mana bang? Dari mana bang? Ada yang dari Seluma, dari Seluma. Dari Kaja Seluma, ada yang anak-anak isi Padang gitu kan. Gabungan sih. Jadi memang dari seniman-seniman lokal semua, tapi memang mereka tuh fokusnya tetap di Bengkulu atau gimana? Sebenarnya mereka gini, banyak yang dari luar gitu ya, asli dari luar gitu. Cuma mereka kebanyakan merantau ke Bengkulu gitu. Sudah itu ada yang anak mahasiswa lagi libur di Padang. Sudah itu memang ada pemuda, anak-anak seniman yang memang dari kabupaten ikut gitu, mewakili dari kabupaten. Dan mereka antusias gitu ya, Kak. Waktu malam itu mereka mulai pagi, mulai masuk karya. Malam itu pulang lagi ke kampung, ke daerah, bayangkan. Langsung balik malam. Langsung balik malam. Nah itu yang kita lihat, wah anak-anak ini pejuang luar biasa gitu ya. Itu dari Pasar Thai Seluma. Bayangkan dari kota Bengkulu ke Pasar Thai Seluma itu berapa jam. Cewek-cewek ini anak-anak perempuan pakai motor gitu. Nah mereka buat karya mural gitu ya, mereka mural di dinding itu. Dan mereka antusias luar biasa. Nah berarti kabupaten itu harus dipikirkan anak-anak. Kalau kita melihat kan, artinya kita tuh tidak kekurangan orang-orang yang kreatif gitu ya. Dan justru potensi-potensi ini luar biasa. Semangat mereka tuh yang itu tadi tidak hanya dari kota Bengkulu saja, justru mereka yang dari luar Bengkulu tetap semangat untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah kalau misalnya kita membahas terkait dengan pameran, kalau sejauh ini sudah terlaksana, alhamdulillah gitu ya kegiatan seperti ini. Nah mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan ke depannya gitu ya, atau sudah ada mungkin contoh-contoh dari luar yang mungkin akan diterapkan juga di Bengkulu, mungkin Yurika? Bismillah. Mungkin balik lagi Bang, kalau saya sering ngobrol sama Bang Ferry bukan masalah seberapa banyak agenda pameran kita tahun 2023 ini, tapi kayak kita harus pikir esensi, esensi kenapa bikin pameran, terus seberapa pameran ini emang menyatukan, teman-teman seniman yang lain. Terus jelas kalau bikin lagi pasti bikin lagi. Sponsor udah tahu semua sekarang. Google sponsor kan mungkin kan. Terus mungkin lebih kayak kita harus coba base-nya dulu, makin kompak, makin solid. Mungkin apapun medianya ataupun pamerannya bakal bikin apa itu bakal spektak kalau emang kompak. Intinya sih gitu. Kayaknya gitu. Nah kalau dari langkah awal yang sudah dilakukan salah satunya pameran ini, kalau dari Yurika sendiri melihat pameran yang sudah terlaksana seperti apa? Astagfirullahaladzim. Kok maaf dulu ya. Jadi datanglah aku pameran kan. Kan biasa datang ke pameran kan, kenal gak lo mak baknya kenal, ibarat kata rumahnya kenal. Yang kali kok mulai datang lagi kalau bahasa Bengkulu kan. Yang ikut ya Allah siapa di mana kamu main dek? Wah siapa? Wah dak ada yang kamu kenal. Itu tuh apresiasi Bang, serius itu apresiasi yang jarang didapatkan di Bengkulu. Wah ikut astagfirullahaladzim, satu muko dak ada yang kenal, demi Allah, serius. Jadi saking luar biasanya gitu ya pameran yang dilaksanakan sampai kita nggak tahu lagi siapa yang datang gitu ya, dari mana, orang mana gitu ya. Nah kalau dari Bang Peres gimana Bang melihat pameran yang sudah terlaksana ini? Antusias dari masyarakat seperti apa? Itulah kalau kita mulai pembukaan, kita agak pesimis jujur. Dibuka pertama oleh Pak Gubernur tanggal 23 Desember, hari Jumat
itu baru dibeli tiket, itu tiketing ya, itu baru 50 lembar oleh Pak Gubernur untuk anak-anak sekolah gitu pertama. Nah, dia bonus, dia beli. Sudah itu baru hari itu aja itu habis sekitar 120 tiket gitu orang nonton. Wah, pesimis kita, sangat pesimis. Hari kedua, ketiga, ya kita ya slow aja ya. Mungkin di medsos kita sekadarnya nginfokan gitu. Nah, itulah kelebihannya kalau kegiatan pameran ini ketika kita membuat kenyamanan, orang masuk kita layan, silakan kita antar gitu ya. Dan mereka mau berfoto swafoto di dalam jangan diganggu, silakan, bebas. Dibebaskan. Akhirnya mereka-mereka itulah yang viralkan dan antusias masyarakat itulah kita sampaikan hampir 20.000 pengunjung. Kita kan datakan tuh, kita catatkan, kita rekap yang masuk itu gitu nah. Hampir 20.000 pengunjung. 20.000 pengunjung. Nah, pas kita tutup tanggal 8 Januari, tanggal 9 besoknya orang masih rame mau datang, mau datang ke atas gitu. Nah, harapan kita ke depan ini, memang inilah masyarakat ini harus dibuka ruang-ruang baru. Mungkin kalaupun kita buat ke depan gitu ya, kita rubah lagi gitu. Nah, jangan terlalu monoton kayak gitu lagi kan seperti ini baru nih. lagi gitu ya. Anak muda Bengkulu ini kan kalau terlalu dia seperti konsep seperti itu kan jenuh. Monoton gitu. Monoton kita buat baru lagi. Nah, antusiasnya luar biasa. Kita sangat antusias dengan teman-teman pengkarya yang membuat karya itu. Kalau kami kan sebagai manajemen lah gitu ya untuk panitia gitu. Tapi kita akui anak-anak seniman Bengkulu hebat-hebat. Jadi memang luar biasa ya kalau kita melihat apresiasi dari masyarakat, begitupun dari teman-teman seniman gitu ya. Benar, untuk memberikan hasil yang terbaik gitu kepada masyarakat. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali. Kita break sejenak setelah yang satu ini. Sopo wengi sing loro ati wis mancane tekan semene angin kabeh ora ono artine ra ono ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah tak ya aku yo ora mampu mung sakuatku mencintaimu wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah tak ya aku yo ora mampu mung sakuatku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Zira seneng kan? Ayah, lihat mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo.
Apa? Kau ngapa di tengah-tengah? Oh, jalan ayo, nak di pinggir masuk di tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebuta? Saya kena cepet, saya kena udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hai. Hoi, hoi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk ke mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapa? Ada apa? Saya kena cepet, saya kena undangan. Tidak baca Wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Dan pada sore hari ini kita sudah di segmen terakhir, masih dalam tema seni industri ekonomi kreatif. Dan kalau kita bicara soal seni, tentu banyak sekali bidang-bidang seni yang bisa kita kerjakan, apalagi terkait di industri kreatif yang sekarang kita sudah melek teknologi, semua sudah dalam teknologi, dan industri kreatif ini menjadi ide-ide yang menarik untuk bisa kita kembangkan. Nah, kalau tadi sudah banyak ide yang sudah dituangkan gitu ya. Nah, kalau dari Yurika sendiri, ke depannya apakah ada ide-ide lain yang ingin dituangkan lagi? Mungkin di tahun 2023 ini pencapaian atau pameran yang akan dilaksanakan seperti apa, Yurika? Mungkin lah boleh main pameran data lah Bang. Iya, TVRI bisa kan nih? Pameran data. Ini Arsip. seperti apa pameran data? Misalnya arsip. Mungkin membutuhkan beberapa data tahun-tahun, 20 tahun terakhir. Oke. 20 tahun yang lalu mungkin. Arsip-arsip misalnya jejak-jejak seni rupa di Bengkulu. Itu bisa juga menjadi salah satu pameran. Oke. Nah, kalau sejauh ini sudah ada terlaksana mungkin di daerah luar atau Iya. sudah ya? Udah pasti ada. Sudah ada di daerah luar. Oke, dari Bang Felis, selain dari apa ya pameran-pameran seperti membuat visual dari data ini sendiri atau hal-hal yang lain, mungkin ada ide dari industri kreatif yang mungkin di Bengkulu punya potensi. Iya, sebenarnya banyak seperti ini. Kita ini kan ada 9 kabupaten 1 kota gitu. Jadi setiap kabupaten, setiap daerah kan mempunyai ciri khas daerah masing-masing gitu. Setiap ada budaya masing-masing, ada cara misalnya gini. Misalnya tari gitu ya, kita ada tari kejai, ada tari andun gitu. Nah itu kalau dibuat kayak properti gitu, atau buat miniatur atau instalasi, atau rumah adat lah misalnya gitu ya, berbicara rumah adat. Jadi kita buat karikatur gitu, atau apa namanya, miniatur lah ya, kita buat miniatur, sudah itu buat seperti rumah, itu kita pamerkan gitu, bisa. Atau misalnya pakaian gitu, kita batik kan banyak nih, bukan kita batik Busuri aja, ada batik dari Rejang Lebong ada gitu ya, batik Seluma ada gitu. Nah jadi itu bisa kita pamerkan gitu. Misal kita meminta dengan teman-teman rupa, teman-teman pelukis ini menggambarkan gitu. Ada rumah adat seperti ini, atau instalasinya dibuat seperti pondok gitu ya, seperti rumah dibuat sekat-sekat seperti ini. Nah itu kita pamerkan. Kayak kemarin, kita pameran kemarin ada kedaerahannya itu kan tulisan aksara Kaganga. Itu kita buat dari teman-teman buat dari seng gitu ya, diukir, sudah itu dibuat kayak dinamo di mesin pakai roda gitu ya. Roda sepeda tuh pakai tali ban, akhirnya putar gitu. Dan itu setiap lampu itu hidup 1, 2, 3, 4 itu ada artinya gitu. Nah itu kan kedaerahan gitu. Nah tulisan aksara Kaganga dari Rejang gitu. Nah misal dari sejarah-sejarah apa yang bisa kita buat dari daerah itu bisa kita pamerkan sebenarnya. Nah ini yang harapan kita ke depan buat teman-teman perupa dan teman-teman seniman yang lain, bagaimana kita menciptakan sebuah karya itu misalnya nggak terlalu monoton, nggak terlalu orang bosan gitu ya. Nah ini kita akui, pameran ini kemarin salah satu terobosan pertama kali kita buat dengan ide gila gitu. Walaupun orang masih mungkin banyak nggak terima di kalangan anak rupa, ya kalau kita tidak bisa merubah cara pola pemikiran kita untuk menciptakan sebuah pasar ekonomi kreatif tadi, kita kapan lagi gitu. Mungkin itu sih. Artinya memang luar biasa sekali. Artinya pada saat ini kalau kita melihat, mari bersama kita kan munculkan gitu ya. Benar, ya. Anak-anak muda yang punya potensi, anak-anak muda yang punya peluang, ya harus kita munculkan peluang itu. Dan tentu ini harus mempunyai wadah.
Wadah Ya, itu benar. yang Ya. kalau kita punya potensi, kita punya Ya. peluang, tapi tidak ada wadahnya, susah juga kita untuk bisa berkembang gitu ya. Nah justru dari teman-teman, dari Bang Felis dan juga Benar. dari Yurika, saat ini sudah menciptakan peluang itu. Benar, ya. Mungkin teman-teman yang mungkin sudah menguasai, sudah masuk ke dalam bidang Benar. seni itu, kedepannya bisa kita terapkan gitu. Karena di Bengkulu ini potensi yang luar biasa Ya. yang kita miliki, kita bisa bersaing dengan Banyak, kota-kota besar yang ada di luar sana, Benar, begitupun dengan negara-negara tetangga kita, Benar. yang kalau kita melihat pameran-pameran ini menjadi hal yang utama sekarang untuk meningkatkan salah satunya ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, karena pembahasan kita pada sore hari ini menarik sekali berkaitan dengan seni, industri, ekonomi kreatif, dan tentu ini bisa menjadi peluang usaha yang baru khususnya di Provinsi Bengkulu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kita khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya. Terima kasih Bang Felis sudah Ya, hadir di siap. studio TVRI Bengkulu. Terima kasih Yurika sudah hadir. Ya. Dan sehat selalu, semoga ke depan Amin. Siap. akan ada pameran-pameran lagi Insya yang Allah. lebih menarik lagi, tentunya bisa menjadi Ya. potensi yang luar biasa di Provinsi Bengkulu. Amin. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, akhirnya saya Apriko Zuhri pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo sing kuat ditinggal lungo, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpan ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuat ning ati, pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem, iso takkan senten mergo sadar